nggak punya KTP sana. Kakinya, tangannya saya diborgol. Umur kan waktu itu kan kita masih pada muda, jadi biar gimana caranya biar bisa ditua-tuai. Biaya berapa sih sekali berangkat itu? Paling saya mintanya di atas 10 juta. Pemalsuan dokumen kaitannya dengan menuakan umur sudah tidak ada lagi. Kita kan resmi Pak, kita melalui dinas. Nah dinas tersebutlah yang mengupah langsung dari Bapak itu. Iming-iming gaji besar membuat banyak orang yang nekat bekerja di luar negeri dengan cara ilegal. Meskipun resiko besar menanti. Kami menelusuri bagaimana PMI ilegal bisa mendapatkan dokumen aspal alias asli tapi palsu. Saudara, berikut buser investigasi episode akal bulus pengiriman pekerja ilegal ke luar negeri. Ratusan WNI ini kabur dari sebuah perusahaan scam atau penipuan online di kota Kreitum, Kandal, Kamboja. Belasan WNI menderita luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Mereka kabur karena tidak tahan diperlakukan tidak manusiawi. Menurut para korban, bila melakukan kesalahan sedikit saja, bisa kena pukulan, bahkan disetrum. Pekerja migran Indonesia atau PMI yang berangkat secara ilegal ini tertarik bekerja di perusahaan tersebut karena tergiur janji gaji tinggi. Namun, harapan berbanding terbalik dengan kenyataan. Upaya mencegah pengiriman PMI secara ilegal sebenarnya dilakukan pemerintah. Seperti penggerebekan petugas pelindungan pekerja migran Indonesia dan polisi pada 3 Juli lalu di kota Bekasi, Jawa Barat. 161 orang wanita calon pekerja migran dari berbagai daerah ditemukan. Mereka dijanjikan akan diberangkatkan ke Arab Saudi, namun sudah tinggal di penampungan hingga berbulan-bulan, para calon pekerja migran ini tidak kunjung diberangkatkan. Para pelaku coba selundupkan PMI ilegal menggunakan kapal kecil. Aksi mereka terendus petugas TNI Angkatan Laut di perairan Selat Morong, Bengkalis, Riau. Petugas sempat keluarkan sejumlah tembakan peringatan ke udara karena kapal coba melarikan diri. Kapal baru berhenti setelah kapal petugas mengkandaskan kapal penyelundup. Petugas menemukan 19 orang calon PMI terdiri dari 2 perempuan dan 17 orang laki-laki. 2 tekong penyelundup yang berupaya kabur akhirnya ditangkap dan dibawa ke pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai. Seorang perempuan yang bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal menuturkan pengalamannya. Untuk bekerja di luar negeri, ia hanya berbekal paspor tanpa dilengkapi dokumen lainnya. Perlakuan tidak manusiawi ia dapatkan saat berada di tempat penampungan hingga sesudah bekerja di luar negeri. Kondisi di penampungan seperti apa? Kayak kontrakan petakan biasa. Isinya berapa orang satu rumah itu? Kalau di saya ada 8 orang, tapi nggak tahu di sebelahnya itu ada yang proses ke Malaysia, ada yang ke Timur Tengah. Itu tidur tumpuk-tumpukan dong berarti? Iya, kita tumpuk-tumpukan di situ. Pas datang ke situ 3 hari pasporan, tapi saya nggak medikal, katanya nggak usah medikal, katanya gitu. Kamu nembak aja medikalnya. Majikan yang ketiga itu kalau makan itu kurang banget, jadi sisa baru dikasih. Bisa makanan mereka? Iya. Kalau tempat tidurnya saya nggak layak di depan kamar mandi. Nah terus kemarin saya ketangkap polisi karena saya nggak punya iqomah, saya nggak punya KTP sana. Ya udah saya dibawa ke kantor polisi. Saya diborgol, kakinya, tangannya saya diborgol. Di sel itu banyak orang Indonesia dong? Banyak orang Indonesia, orang luar. Kita tidur di tempat yang apa sih karpet? Ini mah tebal, tempat karpet tipis. Sulitnya mencari pekerjaan membuat banyak yang tergiur bekerja di luar negeri, meski tidak melalui jalur resmi. Seperti pengalaman sebut saja SL. Dijanjikan bekerja di Malaysia, SL menyetor uang sebesar 17 juta rupiah pada sponsor. Padahal saat itu ia masih di bawah umur. Namun hingga 1 tahun menunggu, ia tak kunjung diberangkatkan. Diajak kita kan ke medikal itu. Di situ juga ada sih sempat curiga-curiga gitu. Soalnya orang dari medikalnya itu, dari kliniknya itu, ini nggak terlalu banyak tanya. Biasanya kan ini buat apa, gini-gini gitu kan. Nah itu nggak ada omong sama sekali. Cuman dari pihak sponsornya bilang ke orang medikalnya itu,
biasa ya kayak gitu. Jadi seakan-akan kalau misalkan yang kayak kurang sehat atau apa dibikin sehat gitu dari pihak medical klinik itu. Nah, ya itu yang dibilang katanya paspor buat kerja jadi jalan-jalan. Terus misalkan ada umur kan waktu itu kan kita masih pada muda, jadi biar gimana caranya biar bisa ditua-tuain gitulah. Cuman emang prosesnya ini nggak pakai ditampung kata dia, karena nggak ada proses pembelajaran bahasa lagi katanya. Nanti kamu langsung terbang aja di sana katanya, nanti pas saat turun visa kamu saya panggil gitu. Yang lain itu ditanya data-datanya gitu kan sama pihak imigrasi itu, mau dipoto juga ditanya-tanya dulu, kok ini aku enggak gitu. Nanti nggak usah ngomong apa-apa selagi nama kamu belum dipanggil, nggak usah cerita banyak cerita, ada yang tanya udah diem aja kayak gitu. Nanti kamu setelah dipanggil namanya selesai foto udah kita balik pulang. Benarkah pernyataan para pekerja migran ilegal ini? Agar tidak terjadi simpang siur berita, kami pun melakukan penelusuran. Ada orang yang bisa mengurus keberangkatan pekerja migran secara ilegal. Kami pun meluncur menuju rumah sponsor tersebut bersama seorang wanita yang hendak bekerja di luar negeri. Pertamanya kita rubah-rubah dulu data yang mau berangkat dari KTP, kakak yang muda kita tuain, yang tua kita mudain. Kok bisa paspor doang bisa berangkat gitu, nggak ada pelatihan atau apa gitu? Namanya ilegal mas, ya senang-senang di tanah air, susah di negara lain. Biaya berapa sih sekali berangkat itu? Paling saya mintanya di atas 10 juta. 10 juta itu udah langsung berangkat? Ya, langsung berangkat, kita udah langsung berangkat, udah langsung siap kerja lah. Soal data diri, si Teteh menjanjikan gak perlu ambil pusing. Si Teteh punya cara tersendiri untuk mengakali agar memenuhi persyaratan. Bahasa gimana, pelatihan bahasa? Sambil kerja nanti juga bisa. Udah berangkatin berapa orang dari sini Teh? Wah, udah banyak mas, gak kehitung. Kita dapat untung berapa sih dari satu TKW itu yang berangkat? Lumayan lah mas, ya rahasia lah, dia ada rahasia dapur kan itu mas. Calonnya ada sakit, itu bisa dibantu nggak? Surat sehat gitu? Nah iya, mereka 10 juta itu berangkat langsung tinggal beres aja gitu. Si Teteh menebar janji dan rayon manis pada kami, bisa dengan mudah berangkat bekerja di luar negeri, asal ada fulus bisa langsung berangkat. Ada bocoran sedikit dari si Teteh, kami ikutin terus permainannya. Kan banyak nih kasus-kasus TKW yang di sana luntang-lantung. Itu gimana? Ya kalau dari saya sih yang penting udah berangkat aja mas. Oh, berangkat dulu. Ya, Terserah kalau di sana nasibnya apes, nggak mau tahu gitu ya? ya kan namanya juga bukan yayasan. Saya cuma berangkatin aja gitu, cari dunungan lah. Itu 10 juta tuh dipotong gaji lagi nggak nanti? Kalau kita sih enggak biasanya. Beda dong sama yayasan yang dipotong ya sampai 6 bulan. Yayasan dipotong. Saat kami tanya bagaimana cara buat perubahan data untuk calon PMI ilegal ini, si Teteh agak keberatan. Teh, boleh nggak saya lihat gitu ngeditnya gimana gitu, ngedit datanya? Biasa, ya itu malah urusan dapur saya, itu mah kami akan percanten pada angkat, hayu. Ini rumah sendiri kan, takutnya nanti saya udah bayar, ngontrak gitu, kabur gitu nggak? Masuk. Si percanten dah seseur kuno angkatku, saya ke. Oh gitu. Berapa misalkan kalau harus DP gitu 2 juta atau berapa? Nah, palingan 1 juta, kami berkas-berkasnya lah. Dengan bayar uang muka terlebih dahulu, data diri calon PMI ilegal langsung bisa berubah total. Teh, bisa enggak bayarnya 500 dulu teh? Aduh, neng iya udah tos mirah pisan nih bisa ya mah 1 juta tetos terima beres di percanten we. Coba deh 1 juta tetos mirah di Batur mah di Nusanes mah aduh. Bagi banyak yang daftar? Seueur alhamdulillah. Oh, Komo ayeuna iya, iya. Tahun anyar atuh sok seueur tos ieu tos Priyogi. Karena sebagian uang sudah di tangan, akhirnya si Teteh luluh juga. Mau tunjukin orang yang biasa rubah data. Ieu itu paling mah pami bade ieu mah dinten Rebo ka dieu. Lusa, ada orangnya ke sini hari Rabu gitu. Ya, ikut saya di candak lah hai percanten keneng mah gitu. Wah, berangkat ke luar negeri dengan data palsu sebenarnya sangat riskan bila ada masalah. Setelah 2 hari dijanjikan, kami akhirnya diajak ke orang yang disebut sebagai spesialis pembuat data diri baru tapi palsu bagi calon pekerja migran ilegal. Yang ini temannya si Teteh, ia juga mahir betul soal gonta-ganti data diri. Sekarang ini kan sistem online pakai barcode, perubahan itu nggak ngaruh nggak? Iya tidak ngaruh. Kita kan resmi Pak.
kita melalui dinas. Nah, dinas tersebutlah yang mengupah langsung dari sistem Bapak itu, Pak. Itu yang dirubah apanya? Dari mana? Yang dirubahnya mayoritas kebanyakan dari umur, Pak. Dari tahun kelahirannya. Rubahkan tahunnya agar lebih mudah lagi. Itu kalau itu nggak melalui ke RT RW atau kepala desa? Kalau melalui saya tidak perlu lagi, kita biasa langsung ke dinas dapilnya. Alamatnya nggak berubah Bang ya? Karena kebetulan cuma minta berubah tahun kelahiran saja. Oke, itu berapa Bang biayanya? Sekitar 500 sampai hingga 1 juta. Kalau proses selain kakak kayak akte itu kan berubah juga Bang? Itu beda lagi Bang? Itu beda lagi. Udah berapa lama sih Bang itu ngurus kayak gini Bang? Hampir menjalan 9 tahun ini. Ternyata dengan cara bypass, tanpa sepengetahuan aparat desa, semua data bisa berubah. Dan mereka pun bisa berangkat untuk bekerja di luar negeri. Dan bukti nyata kami dapatkan. 3 orang pekerja migran ilegal berhasil berangkat. Sudah di bandara bersama kawan saya, tujuan Singapura. Padahal akibat pergi secara ilegal, banyak pekerja migran yang tertipu. Ini akibat tergiur janji manis bekerja di luar negeri dan kurangnya mendapat informasi. Kenapa harus keluar negeri kalau kita bisa memajukan negara sendiri? Dan itu kata-kata yang kami tunggu dari para pejabat yang ada di Indonesia. Baju kusam, noda nggak hilang. Tenang aja, ini solusinya. Tapi tidak semua PMI berangkat ke luar negeri secara ilegal. Banyak yang bekerja melalui jalur resmi. Saya lebih berpesan kepada teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri, satu sebenarnya kuatkan mental. Karena jangan melihat bahagia kami di media sosial. Kami itu butuh proses yang panjang kali lebar, apalagi kita di negara orang. Yang paling penting adalah mental kita. Saat kita di Indonesia mentalnya nggak kuat, terus ke luar negeri menjadi pelarian, itu akan menjadi malapetaka di awal perjalanan kehidupan kita di negara orang. Kenapa harus keluar negeri kalau kita bisa memajukan negara sendiri? Dan itu kata-kata yang kami tunggu dari para pejabat yang ada di Indonesia. Inilah suasana yang ditunggu-tunggu bagi para pekerja migran Indonesia di negara Hong Kong berlibur di waktu weekend. Jujur, itulah hari bahagia kami. Jadi bisa dibilang, mungkin orang lain melihat kami tuh ngenes banget ya di bawah kolong jembatan, ataupun bertutupkan kardus. Bagi orang lain mungkin mengenaskan ya, tapi kami menikmatinya. Sebenarnya ditegur adalah saat orang Indonesia jualan itu aja sih. Tenda juga sempat ditegur, tidak boleh mendirikan tenda. Tetapi bisa dibilang nggak ngelihat, nggak dengar, tapi mereka tahu. Dan mereka tidak mengganggu gitu. Selagi mereka tidak mengganggu, itu tidak ditegur ya. Mereka cuma duduk aja sambil makan di sana. Mereka sama sekali tidak mengganggu siapapun, kecuali orang-orang yang mengganggu ya. Dalam satu pertemuan mengganggu ketenangan atau joget-joget yang nggak jelas atau seperti apa, itu mungkin akan ditegur. Tetapi selagi mereka liburan, ngobrol, teleponan sama keluarga, mau dibawa kemana mereka kalau tidak ada di taman-taman atau di bawah jembatan? Kenapa mereka memilih di bawah jembatan? Satu alasannya, tidak kena hujan dan tidak kena panas. Ini salah satu lembaga pelatihan kerja yang berada di wilayah Jakarta Barat yang sudah memberangkatkan ribuan PMI sejak tahun 1984. Di sini, para calon pekerja migran Indonesia sebelum berangkat ke luar negeri dilatih terlebih dahulu agar mereka sudah siap untuk bekerja. Bahasa, salah satu persyaratan mutlak bagi para PMI agar bisa berkomunikasi dengan lancar. Karena mereka akan bekerja di rumah tangga yang langsung bertemu dengan bertatap muka yang sehariannya dengan pihak majikan. Jadi dia harus mempunyai bahasa manufatanya Taiwan agar komunikasi nyambung, balance, lancar gitu. Ya kira-kira dia udah boleh dibilang hampir full ya dengan bahasa-bahasa pengantar saja. Sehingga mereka pada saat nanti ada pengujian dari pihak user atau majikan, mereka sudah langsung bisa untuk ditempatkan.
saya masak nasi. Wow. Apa? Ulangi. Ini juga diwajibkan, belajar masak-memasak dengan menu negara yang akan didatangi. Selain itu mereka diajarkan bagaimana cara mengurus bayi atau lansia bila kedapatan job saat majikan memerlukan. PT Lintas Cakrawa Buana mengirim pekerja migran Indonesia, penempatannya itu ke Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Favoritnya kebanyakan kita tanya langsung anak-anak ya. Mbak, kamu mau kemana Mbak? Taiwan. Kamu Mbak? Ke Taiwan, Mek. Kamu? Taiwan. Kamu Mbak? Kebanyakan favoritnya ke Taiwan nih Pak, ya kan. Pertama, kenapa anak-anak di sini lebih banyak pilih ke Taiwan? Karena gajinya yang cukup besar, sebesar 20.000 NT atau setara dengan 10 juta. Lalu yang kedua, banyaknya permintaan dari negara Taiwan untuk pekerja migran di Indonesia. Lalu yang ketiga juga, di Taiwan itu mendapatkan perlindungan hukum dan asuransi yang setara dengan pekerja lokal. Nah, daripada menjadi korban di negeri orang, mending pakai jalur yang legal-legal aja deh. Agar jika terjadi masalah, bisa segera cepat ditangani dan mendapat perlindungan hukum. Saudara, demikian Booster Investigasi kali ini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.